Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pagi ini saya akan membahas tentang arti have dalam sebuah kalimat. Have di sini memiliki 4 arti yang mungkin nanti kalau teman-teman menemukan arti yang lain silahkan komen ya. Yang pertama, have ini memiliki arti mempunyai atau memiliki ya. Dan yang kedua maknanya sudah atau telah. Yang ketiga meminta, dan yang keempat harus. Have berarti ada juga has ya, tergantung dari subjeknya nanti saya akan bahas di bawah sini. Contohnya yang memiliki arti mempunyai ya. I have a wife. Saya mempunyai seorang istri. Ketika have ini diikuti oleh kata benda atau noun phrase, noun ataupun noun phrase, maka have ini artinya memiliki, dan fungsi utamanya adalah sebagai kata kerja. I have wife. Sedangkan yang kedua di sini artinya adalah sudah atau telah. I have eaten. Nah, ketika have itu diikuti dengan verb 3 atau past participle, maka artinya adalah mempunyai. Apa kebalikan dari mempunyai? Bermakna sudah atau telah. I have eaten. Saya sudah makan. Berarti nanti untuk negatifnya I haven't eaten. Saya belum makan. Negatifnya. Selanjutnya yang bermakna meminta, perhatikan setelah kata have-nya. I have you study English ya. Nah, di sini ada objek. Nah, setelah objek masih ada lagi verb. Verb 1. I have you study English. Saya meminta kamu belajar bahasa Inggris. Oh ya, sorry. Have yang ini tadi yang berarti sudah atau telah, ini sebagai kata kerja bantu. Ya, sebagai kata kerja bantu yang biasa digunakan dalam present perfect. Ya. Selanjutnya kalau yang ini have di sini, I have you study English. Have-nya di sini nanti sebagai causative verb atau disingkat dengan CV. Causative verb apa? Nah, nanti kita akan bahas di video selanjutnya. CV, causative verb, artinya kata kerja ini, causative verb ini digunakan untuk membuat seseorang melakukan sesuatu. Contohnya, saya meminta kamu, meminta apa? Belajar. Ya. Jadi sebagai CV di sini. Selanjutnya bermakna harus. I have to go. Perhatikan setelah kata have di sini ketemu dengan to ya. I have to. Jadi satu kesatuan. Have to. Ya, have to go. I have to go. Saya harus pergi. Nah, sekarang bagaimana ketika subjeknya diganti dengan she? Yang pertama, I have wife. Kalau diganti dengan she, berarti di sini jadinya has. She has a husband. Ini diikuti dengan noun phrase ya, atau NP, maka artinya mempunyai. Selanjutnya yang sudah, berarti nanti artinya she has eaten. Nah, diikuti dengan verb 3. Selanjutnya yang bermakna meminta, sama nanti she has me teach English. Nah, begini ya.
She has me teach English. Di sini ada verb 1, di sini ada objek. Causative verb ini ya, CV. Kalau ini auxiliary biasa, kalau ini verb biasa ya. Terus selanjutnya she has to go. Di sini similar expression of modal, has to ya, has to go. Seom ya, she has to go. Nah, sehingga nanti dalam bentuk kalimat negatifnya akan menjadi ini, dalam bentuk negatifnya karena ini kata kerja asli maka jadinya I don't have one. Kalau ini ya I haven't eaten. Kalau ini I don't have you study English. Nah, terus kalau yang ini I don't have to go. Nah, itu ya. Kalau ini she has husband, jadinya she doesn't. Nah ya, ini penting nih karena ditambah s jadinya bentuk negatif, she doesn't have. Ya, she doesn't have a husband. Kalau ini she has eaten, berarti negatifnya nanti she hasn't eaten. Nah, kalau ini she has me teach English, berarti she doesn't teach me. She doesn't have ya, she doesn't have me teach English. Kalau yang ini she has to go, berarti di sininya she doesn't have to go. Perhatikan dalam bentuk negatifnya, ketika have atau has berfungsi sebagai kata kerja asli, maka nanti ketika subjeknya she menjadi doesn't have. Tetapi ketika berfungsi sebagai auxiliary yang terjadi dengan verb 3, maka menjadinya hasn't, she hasn't ya. Terus untuk ini causative verb jadinya juga sama, she doesn't have. Untuk siom juga sama, she doesn't have. She doesn't have to ya, she doesn't have to. Nah, itu dulu untuk pembahasan tentang arti have dalam sebuah kalimat. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa dukung terus ya. Terima kasih.